Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Dia berasal dari Banten, Tangerang. Si penanya mengatakan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya sudah berumah tangga dan punya anak. Tinggal bersama dengan orang tua saya. Masalahnya, ibu saya itu orang tua yang setiap hari marah-marah. Selalu mengungkit-ungkit pemberian dan mencampuri urusan rumah tangga saya. Jika saya dan suami bertengkar, seringkali karena sikap ibu saya yang kurang baik ke kami. Kami ingin pindah, tapi orang tua sudah tua dan sakit-sakitan. Dan gaji suami belum cukup untuk kontrak. Tapi rumah tangga dan tumbuh kembang anak kami dipertaruhkan. Kami harus bagaimana, Ustadz? Jazakallah khair atau jazakillah khair kepada penanya yang tinggal di Banten. Pertama, ada kata menarik dari si penanya. Apa itu? Ibu kami sudah tua dan sakit-sakitan. Berarti Anda pun sadar bahwa ibu Anda ini sudah tua dan sakit-sakitan. Ya biasa, kita juga maklum kan. Dan Anda harus maklum, harus sadar bahwa orang tua ya, kalau sudah usia lanjut, sakit-sakitan, tentu mohon maaf, bawelnya akan lebih tinggi. Ya, lebih tinggi bawel, cerewetnya. Kita harus lebih ekstra kesabaran menghadapi orang yang lebih tua ini. Makanya ayat-ayat dan hadis-hadis selalu menyebutkan orang tua yang sudah lanjut usia. Kenapa ayat-ayat itu tidak menyebutkan orang tua yang masih muda atau belum lanjut usia? Karena orang tua yang sudah lanjut usia ini butuh kesabaran yang super. Ya, butuh sabar yang super. Jadi nasihat saya yang pertama bagi Anda penanya dan pemirsa semua. Jika kita memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, sabar Anda tingkatkan volumenya. Ya, tingkatkan sabaran Anda. Bagaimana caranya? Sadarkan pada diri Anda sendiri bahwa ibu saya sudah tua. Dan orang yang sudah tua akan muncul perilaku-perilaku yang aneh dan nyeleneh. Fahami itu. 2. Dulu ketika Anda kecil juga sikap Anda aneh dan nyeleneh. Tapi ibu Anda memiliki kesabaran yang ekstra. Maka sadarlah bahwa Anda dulu juga mengalami ini. Ya, Anda dulu mengalami ini. Ngalami masa-masa kondisi yang berperilaku aneh dan nyeleneh. Ya, sadari itu. Makanya sabar, fahami kondisi biar kita bisa sabar. Yang ketiga, orang tua tetap orang tua. Dia melihat anaknya sudah menikah, sudah berkeluarga, tetap di benaknya ini adalah anak saya yang dulu saya, mohon maaf, yang saya cebokin, yang saya mandiin, yang saya ambilin baju, saya pakein baju, saya ambilin baju, yang saya siapkan makanannya. Orang tua menganggap itu di benaknya. Kita pun merasakan itu, anak kita yang gede. Ya, kita ngerasa ini anak masih kecil. Nah, dulu kamu ayah cebokin, ngaco aja, saya sudah gede sekarang masa masih dicebokin. Kita di benak kita ini begitu. Di benak kita, kamu ini pakaianmu masih saya urusin, kamu masih saya urusin ini itu. Itulah orang tua. Dia merasa ini anak saya yang dulu saya urusin terus. Anda harus paham itu. Pahami itu. Ya. Kemudian yang keempat. Ya. Jadikanlah apa yang diucapkan oleh orang tua Anda itu bagian dari masukan, bagian dari nasihat. Ya. Jangan
Anda menganggap yang disampaikan orang tua itu bagian dari ikut campur yang berlebihan. Tidak. Anggap ini nasihat masukan. Dari orang yang sudah banyak mengenyam garam. Dari orang yang sudah banyak mendaki gunung dan menyeberangi lautan. Nasihat orang tua Anda. Orang tua Anda surga Anda. Nasihati. Sehingga apa yang terjadi semua itu Anda sikapi dengan senyuman manis. Oh ya, kalau Anda ini lagi bawel nih mama nih, sudah. Sehingga Anda kata-kata itu tidak keluar. Oh ya maklum lah sudah tua. Mama sudah tua. Oh iya mama ini anak, saya ini di anaknya. Sehingga orang tua tidak akan melepas anak. Sehingga itulah yang bisa saya sampaikan. Saya bicara ini dari sudut pandang, dari konteks Anda sebagai anak. Kalau saya berhadapan dengan orang tua Anda, tentu nasihat saya akan berbeda. Saya akan katakan kepada orang tua, ibu, anak ibu sudah menikah, sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya suami, sudah rumah tangga, biarkan dia hidup mandiri. Ibu jangan ikut campur lagi. Itu kalau bahasa saya kepada versi si ibu. Tapi kalau bahasa saya kepada Anda sebagai anak, inilah, fahami ibu Anda sudah tua. Dulu Anda juga ngalami sulit. Ini adalah nasihat. Sehingga Anda menganggap, jangan jadikan itu sebagai duri yang menjadikan darah itu keluar dari diri Anda. Jangan disebabkan karena itu Anda ribut dengan suami Anda atau istri Anda. Ya, tentu idealnya, ini jawaban ideal. Idealnya adalah Anda pindah rumah. Tapi kalau Anda pun punya uang, Anda pindah rumah, Anda dikatakan tidak berbakti nanti. Kenapa? Ibu Anda sudah tua, sendirian, sakit-sakitan, terus siapa yang rawat? Sudahlah. Wahai penanya, bayangkan pahala berbakti yang jauh lebih besar dibanding hanya sekedar omelan ibu Anda. Ini surgamu di hadapanmu. Ibu Anda sudah tua, sakit-sakitan. Surga Anda di hadapan Anda. Kesabaran Anda itu adalah mata kunci membuka surga. Kesabaran Anda yang kedua, itulah mata kunci yang kedua untuk membuka surga. Begitulah semakin gigih kesabaran Anda menghadapi orang tua Anda, berarti Anda semakin berbakti. Sabar, sabar. Jangan diambil hati. Kalau Anda pindah, siapa yang ngurusi? Saya tutup dengan firman Allah di surat Al-Insan. Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah akan membalas mereka ini dengan surga dan sutra kenikmatannya. Kenapa? Karena kesabaran Anda menjadi anak yang berbakti. Jangan dijadikan itu sebagai duri yang menjadi sebab keributan keluarga Anda. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.